Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur oleh karena kasih anugerah kebaikan Tuhan boleh menjadi bagian kita sampai pada hari ini. Dan kita bersyukur, berterima kasih untuk semua penyertaan Tuhan yang boleh diberlakukan di dalam kehidupan kita dan kita boleh nikmati sampai pada saat ini. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam damai dan sukacita di dalam Tuhan. Dan kita bersyukur oleh karena kita terus memuji Tuhan, kita terus memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, untuk supaya kita terus menyembah Tuhan, terus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Dan pada kesempatan ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan. Sebab kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan kita, firman Tuhan adalah pedoman hidup, firman Tuhan adalah jawaban, firman Tuhan itu adalah kebenaran Tuhan yang Dia mau taruh di dalam hati kita, untuk supaya kita dapat melakukan, menaati firman-Nya, dan dapat mengetahui apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, untuk supaya kita dapat melakukan itu semua. Dan mari saya mengajak kita semua, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kekal, Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dan kami panggil di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur oleh karena kasih anugerah kebaikan Tuhan, kami boleh ada sampai pada saat ini. Kami kuat, kami sehat, kami bersukacita, kami diberkati secara jasmani dan rohani. Itu semua karena Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, kebesaran hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami persembahkan hidup kami memuji Tuhan, kami memuliakan Tuhan. Kami beribadah kepada Tuhan. Biarlah puji-pujian yang sudah kami naikkan, yang sudah kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, Engkau dipermuliakan, Engkau senang, dan biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kesempatan ini ya Tuhan, hendaklah kami untuk menyembah Engkau melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan akan menerangi hati dan pikiran kami, memberikan kami pengertian, pemahaman yang benar, pemahaman yang baik, agar supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan, itu akan tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Dan mampukan kami ya Tuhan, agar supaya kami dapat melakukan dan menerapkan, menaati setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami bertumbuh dan berbuah, dan buah itu tetap di dalam kehidupan kami. Ini doa syukur kami siap membaca dan merenungkan dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Ini doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita ada di minggu ini ya. Harinya Tuhan, kita bergembira, kita bersyukur, kita memuliakan Tuhan. Dan mari bersama-sama dengan saya mengajak semua kita untuk membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi pasalnya yang kedua. Pembacaan firman Tuhan di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-18. Pembacaan firman Tuhan kita terambil di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18. Mari bersama-sama kita membaca kebenaran firman Tuhan ini dengan judul perikop, tetaplah kerjakan keselamatanmu.
Ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita terambil di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18 yang sudah kita bacakan secara bersama-sama tadi. Nah, saya memberikan satu tema di dalam perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu tanggung jawab orang percaya yang telah diselamatkan. Ya. Jadi tema perenungan kita pada pagi hari ini sekali lagi yaitu tanggung jawab orang percaya yang telah diselamatkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memahami bagian firman Tuhan ini, setelah Paulus membicarakan, menasihatkan jemaat tentang bagaimana Kristus sebagai teladan tertinggi, di mana di dalam pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 ada nasihat supaya jemaat bersatu merendahkan diri sama seperti Kristus. Jadi Kristus itu sebagai teladan yang tertinggi. Nah, kembali di dalam ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18 ini, Paulus kembali lagi dengan nasihat-nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi. Paulus mau mendorong, Paulus mau memberikan motivasi kepada jemaat yang ada di Filipi untuk mereka semakin maju di dalam hal kerohanian mereka. Nah, di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semakin hari semakin kita memahami dan hidup di dalam iman. Kita semakin kokoh, kita semakin teguh di dalam keselamatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Sebab itulah pengharapan kita, itulah kekuatan kita. Nah, itu sebabnya di dalam nats Alkitab yang sudah kita bacakan pada pagi hari ini, nah, tercantum 4 perintah besar dan penting sehubungan dengan tanggung jawab orang percaya yang telah diselamatkan. Yaitu yang pertama adalah senantiasa taat. Ya. Di dalam ayatnya yang ke-12, Paulus berkata dalam kebenaran firman Tuhan ini, dia berkata bahwa, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Jadi prinsip yang pertama atau tanggung jawab yang pertama yang harus dimiliki oleh kita sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yaitu kita senantiasa taat. Nah, ketaatan bagaimana yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita? Ada beberapa poin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Poin yang pertama, ketaatan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, yaitu ketaatan yang konsisten. Ya. Sekali lagi, poin yang pertama, ketaatan yang bagaimana yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, yaitu ketaatan yang konsisten. Nah, artinya apa? Ketaatan yang tetap, ketaatan yang selaras dengan apa yang telah menjadi
keyakinan atau iman kita dari awal, ya. Artinya tidak berubah-ubah. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka itu adalah titik awal di mana kita memulai, atau garis awal, start, ya, untuk kita memulai, untuk kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Itu sebabnya di sini ada istilah senantiasa taat, ya. Apa itu senantiasa? Senantiasa artinya apa? Selamanya, terus menerus, atau tidak putus-putusnya. Tetap komitmen dengan pengakuan iman kita kepada Tuhan Yesus. Tetap teguh, tetap kokoh, ikut terus Tuhan. Jangan pernah berhenti, ikut terus sampai akhir atau sampai selesainya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, ada banyak orang ketika baru pertama kali dia percaya kepada Yesus, ya, mereka begitu antusias, mereka begitu semangat, mereka begitu berapi-api di dalam hal melayani, di dalam hal berdoa, di dalam hal mereka beribadah, di dalam hal mereka memahami kebenaran firman Tuhan, di dalam hal mereka bersaksi mungkin, memberitakan Injil, ya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka tidak bisa mempertahankan konsistensi mereka hingga pada akhirnya. Oleh karena apa? Oleh karena mereka diperhadapkan dengan masalah, mungkin dengan kekecewaan, mungkin dengan persoalan yang berat, mungkin dengan berbagai macam problema hidup yang menimpa di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak mampu, mereka tidak sanggup. Tetapi saya mau ingatkan kepada kita semua bahwa kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajak kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, sebagai orang yang sudah menikmati kasih karunia, anugerah Tuhan dengan cuma-cuma, orang yang sudah memperoleh hadiah yang terbesar, yaitu keselamatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita, sudah seharusnya, sudah sepantasnya bahwa setiap orang percaya bertanggung jawab untuk memiliki sikap taat, ya. Taat kepada Tuhan. Dia konsisten kepada Tuhan. Apapun situasi, apapun tantangan, apapun persoalan, dia tetap konsisten, ya. Dia tetap memiliki prinsip, ya. Nah, hal yang kedua, ketaatan bagaimana yang Tuhan inginkan. Selain daripada konsisten, yang kedua, poin yang kedua adalah ketaatan yang didasarkan pada rasa hormat atau sikap hormat kepada Tuhan. Di sini ada istilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan begini: karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, di sini ada istilah takut dan gentar. Apa artinya takut dan gentar? Artinya bahwa kita merasa segan, kita merasa hormat, merasa tidak berani, kita menghargai Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah yang telah menganugerahkan keselamatan kepada kita. Sehingga keselamatan itu kita bisa kerjakan dengan rasa takut, rasa segan, penuh hormat, ya. Di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan berarti bahwa kita takut seperti pemahaman-pemahaman yang biasa kita pahami. Tetapi takut dan gentar di sini adalah bagaimana kita memiliki sikap hormat, sikap menghargai Tuhan, sikap segan, sikap takut kepada Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan yang sudah menganugerahkan keselamatan itu kepada kita. Itu sebabnya kita harus aktif, jangan pasif, ya. Sebab dikatakan kerjakanlah, ya. Kerjakanlah, ya. Bukan berarti bahwa kita diam, tetapi kita aktif mengerjakan keselamatan, ya. Karena ketika kita percaya Yesus, ya, menyelamatkan kita, bukan berarti bahwa kita masa bodoh, atau bukan berarti bahwa kita tidak melakukan apa-apa, atau berarti bahwa kita harus tinggal diam. Tidak, Bapak Ibu semua. Kita harus aktif, kita harus takut kepada Tuhan, kita harus menghormati Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena pengorbanannya, oleh karena darahnya yang mahal itu, yang sudah Dia curahkan untuk kehidupan kita, sehingga kita yang berdosa ini menjadi berharga. Kita diampuni dari segala dosa kita, kita menikmati anugerah Tuhan,
keselamatan Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Sehingga hari ini kita boleh kuat, kita boleh sehat, kita boleh bergembira, kita boleh bersuka cita. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan. Kalau kita boleh taat, kalau kita boleh setia, itu karena Tuhan. Itu sebabnya milikilah rasa hormat kita kepada Tuhan, rasa takut kita kepada Tuhan, rasa menghargai kita kepada Tuhan. Ya, jangan kita mempergunakan keselamatan itu dengan semena-mena. Jangan kita bahwa saya sudah diselamatkan, ya segala sesuatu saya boleh lakukan. Tidak, Bapak Ibu semua. Kita harus takut kepada Tuhan. Kita harus menghormati Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan keselamatan. Tuhanlah adalah pencipta kita. Tuhan yang sudah mengerjakan itu di dalam kehidupan kita. Nah, bagian yang ketiga, ketaatan yang bagaimana yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ketaatan yang tidak dibatasi oleh apapun. Itu bagian yang ketiga. Ketaatan yang tidak dibatasi oleh apapun. Di sini dikatakan begini, Bapak Ibu semua. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Di sini Paulus berkata bahwa bukan saja, jadi ketaatan mereka itu bukan saja seperti Paulus hadir, ya, Paulus ada bersama-sama dengan mereka, tetapi tanpa kehadiran Paulus pun mereka harus taat. Kita harus memahami bahwa Paulus mengatakan ini oleh karena apa? Oleh karena dia berada di penjara. Dia ditahan oleh karena berita Injil. Nah, itu sebabnya Paulus mau mendorong mereka. Paulus mau mengingatkan mereka. Hai orang-orang Filipi. Hai Bapak Ibu semua. Hai orang-orang percaya. Jangan sampai ketaatan kita itu dibatasi oleh apapun. Ya, bukan saja seperti Paulus hadir, tetapi tanpa kehadiran Paulus pun. Artinya bahwa ketaatan itu bukan ditentukan oleh orang lain, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bukan karena ada Paulus baru mereka taat, tetapi justru ketika Paulus tidak ada bersama-sama dengan mereka, mereka harus taat. Ya, karena apa? Karena ketaatan itu tidak ditentukan oleh orang lain. Ketaatan itu tidak ditentukan oleh situasi. Ketaatan itu tidak ditentukan oleh kenyamanan dan lain-lain. Ya, tapi ketaatan itu justru ditentukan ketika tidak ada siapa-siapa atau tanpa dilihat oleh orang lain, atau dalam keadaan apapun, dalam kesulitan apapun, dalam situasi apapun, dalam penderitaan, dalam penganiayaan, dalam pergumulan, dalam berbagai macam masalah, ya. Jadi ketaatan kita tidak boleh dipengaruhi oleh situasi atau keadaan apapun, ya. Jangan sampai, Bapak Ibu. Ketaatan kita bukan berarti bahwa dipengaruhi oleh hamba Tuhan atau orang percaya lain. Oh, kalau saya tidak taat nanti pendeta marah, ya. Atau kalau saya tidak taat, bagaimana dengan pandangan orang lain, ya, dengan kekristenan saya. Bukan itu, Bapak Ibu semua. Tetapi ketaatan kita oleh karena apa? Oleh karena ada Tuhan. Oleh karena kita takut kepada Tuhan. Oleh karena kita menghormati Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, mengapa kita harus taat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Mengapa kita harus taat? Oleh karena di dalam ayatnya yang ke-13, kita lihat. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, mengapa kita harus taat? Oleh karena apa? Oleh karena Allah lah, Allah yang telah mengerjakan menurut kerelaan, Allah yang punya inisiatif, Allah yang apa? Memprakarsai dalam kehidupan kita. Allah lah yang mengupayakan keselamatan itu. Allah lah yang mengusahakan itu, Bapak Ibu semua. Allah lah yang memberikan keselamatan itu. Allah yang mengerjakannya di dalam diri kita. Ya, kita tidak melakukan apa-apa, Bapak Ibu semua. Kita hanya meresponi kasih karunia Allah. Kita hanya membuka hati kita. Ya, oleh karena apa? Oleh karena kita sudah berdosa, ya. Oleh karena apa? Oleh karena kita tidak taat, kita melakukan dosa. Ya, kita sadar bahwa kita orang berdosa. Sehingga apa? Sehingga Tuhan menarik kita kepada kasih karunia, kepada anugerahnya yang besar. Tuhan membuka, ya, pintu pengampunan yang seluas-luasnya, yang selebar-lebarnya di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga itu Dia kerjakan di dalam hati kita. Ya, kita tidak melakukan apa-apa, Bapak Ibu semua.
Tuhan yang mengerjakan itu, Tuhan yang melakukan itu, Tuhan yang mempunyai inisiatif dalam kehidupan itu, dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus pergunakan keselamatan kita dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai kita Kita masa bodoh. Jangan sampai Jangan sampai kita putus asa, hilang harapan Bapak Ibu semua. Jangan sampai masalah-masalah itu mempengaruhi hidup kita. Jangan sampai situasi-situasi yang ada di sekitar kita itu mempengaruhi ketaatan kita, ya. Jangan sampai. Kita harus betul-betul taat kepada Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena kita menghormati Tuhan, kita menghargai Tuhan, kita takut kepada Tuhan, kita memuji Dia, kita mengagungkan Dia sebagai Tuhan dan Allah kita yang sudah bertakhta di dalam hati kita, di dalam hidup kita, sehingga Dia menguasai seluruh kehidupan kita. Dia memberikan sukacita, Dia memberikan damai, pengharapan, kasih-Nya yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Nah, hal yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana tanggung jawab orang percaya yang sudah diselamatkan. Hal yang kedua adalah di dalam ayatnya yang ke-14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Haleluya. Ya. Hal yang kedua yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, tanggung jawab sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan adalah, mari kita melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ya. Apa itu bersungut-sungut? Ya, bersungut-sungut ya sederhana saja. Ya, itu seperti mengomel, ya, menggerutu. Ya, kalau berbantah-bantahan itu artinya apa? Ya, melawan, bertengkar, ya, berkelahi, ya, berdebat dan lain sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini firman Tuhan, Paulus mau mengingatkan kita untuk apa? Untuk melakukan segala sesuatu. Ya, segala sesuatu artinya apa? Apapun itu, ya, apa saja, ya. Jadi apa saja yang kita mau lakukan, ya. Jika kita dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani, ya Tuhan, mari kita lakukan itu. Jika kita dipanggil untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, mari kita lakukan itu dengan setia, dengan taat. Ya. Artinya apa Bapak semua? Hari-hari ini kita sedang beribadah di rumah, ya. Jangan sampai apa? Jangan sampai ketaatan kita dipengaruhi oleh situasi itu, ya. Jangan sampai ketika ada anjuran untuk kita beribadah di rumah, kita malas-malasan, ya. Jangan sampai kita tidak menghargai Tuhan. Jangan sampai apa? Jangan sampai ketika ada ibadah, ya kita masa bodoh, ya. Kita tidak mau beribadah, ya. Kita hanya berdiam saja, ya. Jangan sampai Bapak semua. Atau jangan sampai ketika ada ibadah, kita apa? Kita bersungut-sungut, ya. Kita berbantah-bantahan. Jangan sampai, ya. Tuhan mau, ya. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua pagi hari ini. Mari, jangan kita bersungut-sungut, ya. Jangan kita berbantah-bantahan, ya. Artinya apa? Mari, taati saja Bapak Ibu semua. Jangan berbantah, jangan melawan, ya. Lakukan saja dengan taat, lakukan saja dengan setia, ya. Ya. Segala sesuatu yang kita kerjakan, ya, apakah itu dalam hal pelayanan atau hal-hal yang lain, pekerjaan kita di rumah, ya, apapun itu, mari kita lakukan dengan apa? Dengan taat, dengan setia, dengan sukacita. Ya, jangan kita apa? Jangan kita bersungut-sungut, jangan kita berbantah-bantahan, ya. Sehingga hilang sukacita, sehingga hilang damai. Nah, mungkin ada banyak faktor, ya, ada banyak faktor ketika apa? Ketika kita bersungut-sungut, ya, ketika kita berbantah-bantahan. Tetapi sebagai orang percaya yang telah diselamatkan oleh Tuhan, sikap sungut-sungut dan sikap berbantah-bantahan itu harus kita apa? Harus kita kesampingkan, ya. Kita tidak boleh mengenakan itu. Kita harus mengenakan hati yang baru, hati yang taat, hati yang ikhlas, hati yang setia, hati yang mau diatur oleh Tuhan, hati yang mau dipimpin oleh Roh Kudus untuk dapat kita mengikuti Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang betul-betul diandalkan, orang-orang yang militan, orang-orang yang memang dipakai oleh Tuhan di dalam pekerjaannya, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Ada awasan ya. Di sini dikatakan supaya apa? Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda. Ya. Artinya apa? Supaya apa? Supaya kita tidak jadi batu sandungan. Ya, kalau kita bersungut-sungut, kita berbantah-bantahan, kemudian ada orang lain melihat, ya. Artinya apa? Kita tidak beraib, ya. Kita tidak merasa malu, kita tidak bercela, tidak bernoda, ya. Tidak ada cacatnya, ya. Sehingga itu awasannya. Akibatnya dalam hidup kita apa? Kamu bercahaya di antara mereka. Ya, kita bercahaya. Ya, seperti bintang-bintang di dunia. Artinya bahwa kehidupan kita ini bisa bersinar, ya, bisa bercahaya, ya. Kehidupan kita ini dapat kelihatan. Ingat bahwa Yesus adalah terang dunia, ya. Dan terang itu sudah ada di dalam hati kita. Kita ini adalah terang kecil di dalam dunia ini yang menerangi kegelapan. Artinya bahwa kita ini adalah bintang-bintang kecilnya Tuhan yang ada di dalam dunia yang gelap ini untuk menerangi, ya, dunia di dalam kegelapan, untuk kita bersinar, untuk supaya kehidupan kita dapat memancarkan cahaya itu, ya, kelihatan, Bapak Ibu semua. Itu sebabnya mari kita lakukan dengan taat, kita lakukan dengan setia segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan. Hal yang ketiga, di dalam ayatnya yang ke-16 dikatakan, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Hal yang ketiga adalah sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, tanggung jawab kita adalah mari kita berpegang pada firman kehidupan, ya. Berpegang artinya apa, ya? Berpegang artinya kita berpaut, ya. Kita melekat, kita terikat kuat, ya. Kita berpedoman pada firman Tuhan, ya. Baik melalui saat teduh kita, ya, baik dalam ibadah-ibadah kita, dalam renungan-renungan pribadi kita, dalam berbagai macam persekutuan doa yang kita lakukan di gereja atau secara pribadi atau di dalam komunitas-komunitas Kristen, ya, untuk supaya dapat menguatkan kita, untuk supaya dapat mempertumbuhkan iman kita. Mari kita lakukan dengan setia. Kita berpegang pada firman kehidupan. Kita berpegang pada firman Tuhan, pada Alkitab ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Agar apa? Agar supaya kerohanian kita mengalami kemajuan, agar supaya kerohanian kita mengalami pertumbuhan. Kita semakin diperkuat, karena ingat bahwa firman Tuhan adalah makanan rohani kita untuk memperkuat, ya, dan untuk mempertumbuhkan iman kita. Supaya apa? Supaya kita dewasa dan supaya kita maju dalam segala hal, ya, memberikan kehidupan kita agar supaya dapat dipakai oleh Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, ya. Agar supaya apa? Agar supaya kita tahan dan kuat dalam menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam persoalan, berbagai macam pergumulan. Ya, coba kalau tidak ada firman Tuhan, ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Coba kalau tidak ada firman Tuhan, ya, kemudian kita ada masalah, ada tantangan, ada persoalan, dan kemudian kita mau menghadapi itu. Tidak mampu, Bapak Ibu semua. Kita tidak sanggup, ya, kita tidak kuat, ya. Tetapi coba kalau Bapak Ibu semua berpegang pada firman Tuhan, pada Alkitab. Kita baca firman Tuhan, kita pelajari, dan kemudian kita renungkan. Nah, firman Tuhan ini akan apa? Akan mempertumbuhkan iman kita, akan menguatkan kita, akan menguatkan akal kita, jiwa kita, ya, hati kita, pikiran kita, rohani kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena ini makanan rohani kita yang memberikan pertumbuhan iman, kekuatan di dalam berbagai macam kehidupan, ya, di dalam kehidupan kita, ya. Tak kala kita lemah, tak kala kita putus asa, hilang harapan, ada firman Tuhan. Firman Tuhan jawabannya, Bapak Ibu semua. Firman Tuhan dapat menuntun kita. Firman Tuhan dapat membawa kehidupan kita kepada kehidupan di dalam Tuhan, ya. Dan firman Tuhan itu adalah kehidupan kita, ya. Firman Tuhan itu adalah kehidupan kita. Jadi mari
Saya ajak kita semua untuk supaya apa? Untuk supaya kita berpegang pada firman Tuhan, ya. Agar apa? Di sini dikatakan agar dapat bermegah pada hari Kristus, ya. Ya. Ada saatnya kita akan berjumpa dengan Kristus, ya. Ada saatnya Kristus akan datang kali yang kedua, dan itu yang sedang kita nanti-nantikan, yang sedang kita tunggu. Dan ketika Tuhan, ya, Kristus mendapati kita dengan taat, dengan setia, hidup dalam firman-Nya, ya, kita akan bermegah, kita akan bersukacita, ya, di dalam Tuhan, ya, bersama-sama dengan orang-orang percaya di dalam kemuliaan Tuhan, ya. Dan di sini dikatakan tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ya, artinya mungkin ya dalam keadaan apapun ketika kita membaca firman Tuhan, ya, mungkin ada pemberontakan di dalam hati kita. Mungkin ada sesuatu yang sulit di dalam kehidupan kita yang kita mau biasakan dengan firman Tuhan, ya. Tetapi karena kita selalu terbiasa, kita mau membiasakan diri, dan kemudian kita mau dengan setia berpegang pada firman Tuhan, bersusah-susah, ya. Di sini dikatakan tidak percuma berlomba, ya. Tidak percuma kita bersusah-susah. Ingat bahwa kita ada apa? Ada dalam perlombaan. Di dunia ini kita ada dalam perlombaan, ya. Kita sudah start di garis start kita, ya. Di garis start kita untuk berlari, untuk berjalan bersama dengan Kristus. Dan ketika kita berlari, Bapak Ibu semua, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ya. Mungkin kita capek, mungkin kita bosan, mungkin kita frustasi. Tetapi ingat bahwa ada Tuhan, ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Dia memberikan kelegaan kepada kita. Dia memberikan kenyamanan kepada kita. Dia menghibur kehidupan kita. Dia memberikan sukacita, damai, sejahtera di dalam hidup kita. Sehingga kita berlari, kita berlomba bersama dengan Kristus. Ada kemenangan, ada sukacita yang menunggu kita pada hari di mana Dia akan datang kali yang kedua. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hal yang terakhir, bagaimana, ya, tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Yang terakhir adalah di dalam ayatnya yang ke-17 dikatakan sampai ayat 18. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Hal yang terakhir adalah bersukacitalah, ya. Kita apa? Kita diingatkan, kita diajak untuk apa? Untuk bersukacitalah. Paulus sendiri menjadi teladan hidup yang telah mengikuti Kristus. Hidupnya itu mencucurkan darah, ya. Dikatakan sebagai korban dan ibadah jemaat yang ada di Filipi. Jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus. Semua itu apa? Semua itu dilakukan oleh Paulus dengan sukacita, ya. Maka dengan demikian jemaat Filipi itu pun, ya, harus melakukan segala sesuatu dengan sukacita, ya. Mereka mengerjakan keselamatan mereka dengan sukacita, sekalipun dalam perjuangan, dalam pengorbanan, tetapi mereka melakukan dengan penuh sukacita. Nah, kalau kita membaca kitab Filipi, ya, kurang lebih ada 16 kali kata sukacita atau bersukacitalah di dalam kitab Filipi ini. Artinya apa? Artinya bahwa sukacita ini adalah merupakan sesuatu hal yang penting, ya. Saya sekali lagi berkata bahwa sebenarnya tidak ada alasan bagi Paulus untuk dia dapat bersukacita. Mengapa? Karena secara manusia, orang yang ada di dalam penjara, orang yang ada di dalam tekanan tidak bisa bersukacita, ya. Tidak bisa bersukacita. Oleh karena apa? Dia di penjara, dia dibelenggu, ya. Tetapi oleh karena dia percaya kepada Tuhan, dia berharap hanya kepada Tuhan, dan dia mengerti firman Tuhan, sehingga ada kemampuan untuk dia dapat bersukacita, ya. Oleh karena dia sudah diselamatkan oleh Tuhan, oleh karena keselamatan itu sudah ada di dalam kehidupan dia, sehingga dia mampu bersukacita. Dan sukacita itulah yang hendaknya dia mau ajak kepada jemaat yang ada di Filipi, dan kita semua orang percaya untuk mari kita bersukacita. Oleh karena apa? Orang yang telah atau sudah diselamatkan, pasti dia harus bersukacita. Ya, artinya bersukacita apa? Bergembira,
bersenang hati, riang gembira, ya. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada dalam tantangan, sekalipun ada dalam kesulitan, sekalipun ada dalam berbagai macam problema hidup, ya. Tetapi karena kita ini adalah orang percaya, kita ini adalah anak Tuhan, kita ini adalah milik Tuhan, kita ini adalah kepunyaan Tuhan, kita ini sudah menikmati anugerah yang besar dari Tuhan, mari kita bersuka cita. Oleh karena apa? Oleh karena kehidupan kita tidak selamanya di dunia ini. Kita ada hidup yang kekal nanti. Ada sorga yang pasti, yang sudah Tuhan jamin, Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Sehingga di dunia ini, ya kita bersuka cita. Kita bergembira, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi mari, ya, sebagai orang percaya, mari kita bersuka cita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai satu kesimpulan pada pagi hari ini untuk kita merenungkan firman Tuhan. Jadi sebagai orang percaya yang telah diselamatkan oleh karena anugerah Allah, kita sepantasnya, sepatutnya, ya, kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih kepada Tuhan melalui beberapa hal, 4 hal, ya. Yang pertama, mari kita tetap taat, ya. Kita taat kepada Tuhan. Taat saja Bapak Ibu semua. Ya, tidak ada salahnya kita taat. Taat saja dengan iman dan keyakinan kita kepada Tuhan, kita taat. Apapun situasi kondisinya, kita taat, ya. Yang kedua, jangan kita bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Lakukan dengan penuh sukacita, ya. Penuh ketaatan, penuh kesetiaan kita kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan mau kita lakukan dalam pelayanan, ya, dalam peribadatan, dalam panggilan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita melakukan semuanya dengan penuh sukacita, ya. Kemudian yang ketiga, berpegang terus pada firman Tuhan, firman kehidupan, supaya kita tetap teguh, kita tetap kokoh untuk menghadapi segala hal, tantangan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang keempat adalah, mari tetaplah bersukacita. Tetaplah memiliki keyakinan untuk kita bersukacita, untuk kita bergembira. Oleh karena Tuhan adalah kemenangan kita. Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah kota benteng kita. Tuhan adalah kubu pertahanan kita. Tuhan adalah jawaban kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan ada di pihak kita. Siapakah lawan kita? Ya, kita ada bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, saya mengajak kita semua jemaat Tuhan, dan sebagai orang percaya, milikilah 4 prinsip ini untuk kita dapat melakukan dengan setia di dalam kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat dimeteraikan di dalam hati kita dan dapat kita lakukan dengan taat dan setia dalam setiap kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau meteraikan di dalam hati dan pikiran kami, dan ajarlah kami untuk dapat menaati dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Ini doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.